Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Rukhadama Jataka. Bersatu seperti pohon-pohon di hutan, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetavana mengenai pertikaian karena masalah air yang membawa penderitaan kepada para kerabatnya. Mengetahui hal tersebut, beliau bergerak melalui udara, duduk bersila di atas sungai Rohini, dan memancarkan cahaya di kegelapan, mengagetkan para kerabatnya. Kemudian setelah turun dari udara, beliau duduk di pinggir sungai dan menceritakan kisah ini berkenaan dengan pertikaian tersebut. Suatu ketika di Jetavana, Sang Buddha mendengar kabar bahwa kerabatnya tengah bertikai karena perebutan air dari sungai Rohini. Pertikaian itu nyaris membawa bencana bagi dua kerajaan besar, yaitu Sakya dan Kolya. Melihat bahaya yang timbul oleh ketamakan dan perpecahan, sang guru segera terbang ke langit dan duduk bersila di atas sungai Rohini. Cahaya dari tubuh suci beliau menerangi langit, membuat kedua pihak berhenti berperang dan menatap keheranan. Setelah turun dan duduk di tepi sungai, Sang Buddha menatap mereka dengan penuh kasih, lalu berkata bahwa sesungguhnya perpecahan di antara keluarga hanyalah membawa penderitaan. Ia kemudian menceritakan kisah lampau yang berisi kebijaksanaan tentang pentingnya persatuan. Kisah yang dikenal sebagai Rukhadama Jataka, yang menceritakan tentang pohon-pohon yang bersatu melawan badai. Pada zaman dahulu, ketika Raja Brahmadatta memerintah di Benares, Sakha, Raja para dewa, menunjuk raja baru di wilayah Vesawana. Raja baru itu kemudian mengirim pesan kepada seluruh pohon, semak, rumput dan tumbuhan, agar setiap dewa pohon memilih tempat tinggalnya masing-masing. Pada masa itu, Bodhisatta lahir sebagai dewa pohon yang tinggal di hutan Sala, di pegunungan Himalaya. Sebagai pemimpin yang bijak, ia menasihati para dewa pohon untuk tinggal bersama-sama di hutan, saling melindungi dan menopang. Ia memperingatkan agar tidak memilih tempat di padang terbuka, karena pohon yang berdiri sendiri akan mudah diterpa badai. Banyak dewa pohon mendengar dan menuruti nasihat itu, tetapi sebagian lain yang dikuasai keinginan memilih tinggal di desa, kota kecil, dan pasar manusia, berharap mendapat persembahan dan pujian. Beberapa waktu kemudian, badai besar datang melanda negeri itu. Angin berhembus dengan kekuatan dahsyat, merobohkan pohon-pohon besar yang berdiri sendiri di lapangan terbuka. Akar mereka tercabut, cabang patah, dan batang terbelah. Pohon-pohon yang dulu berdiri gagah kini berserakan di tanah. Namun di hutan Sala, tempat pepohonan tumbuh rapat dan saling menopang, badai berlalu tanpa menumbangkan satu batang pun. Mereka saling menopang, akar mereka terjalin erat di bawah tanah, ranting mereka saling melindungi di atas, dan kekuatan mereka menjadi satu. Badai kehilangan tenaganya di hadapan kesatuan itu. Hutan tetap utuh, segar, dan damai. Setelah badai reda, para dewa pohon yang rumahnya hancur datang membawa anak-anak mereka ke hutan Sala, mencari perlindungan. Mereka menangis sedih, mengakui bahwa mereka telah salah meninggalkan nasihat Sang Bodhisatta. Mereka kini kehilangan tempat tinggal, kehilangan kehormatan, dan belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa keserakahan akan kemuliaan semu telah membawa kehancuran. Para dewa pohon di hutan Sala menyambut mereka dengan penuh kasih dan menyampaikan kisah mereka kepada Bodhisatta, pemimpin bijaksana itu. Ia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata bahwa apa yang mereka alami adalah akibat dari menolak nasihat kebenaran. Bodhisatta kemudian menuturkan kata-kata yang menjadi inti kebijaksanaan kisah ini. Ia berkata bahwa keluarga dan kerabat harus hidup bersatu, seperti pohon-pohon di hutan yang saling menopang. Karena bila kerabat bersatu,
tidak ada musuh yang mampu menggoyahkan mereka. Sebaliknya, bila hidup terpisah dan egois seperti pohon yang berdiri sendiri, maka kesulitan sekecil apapun bisa menjatuhkan mereka. Ia menutup nasihatnya dengan sebuah syair agung. Bersatu seperti pohon-pohon di hutan, seharusnya dipertahankan para kerabat, karena badai merobohkan pohon yang berdiri sendiri. Syair ini menjadi kiasan abadi tentang kekuatan kesatuan dan kehancuran akibat kesombongan. Ketika Sang Buddha menyelesaikan kisah itu, di tepi sungai Rohini, kedua kerajaan yang berperang menundukkan kepala dalam rasa malu dan hormat. Mereka menyadari bahwa pertikaian itu hanyalah akibat dari ego dan keinginan yang tak terkendali. Jika saja mereka bersatu sebagai saudara, tak akan ada penderitaan, tak akan ada korban. Dengan penuh penyesalan, mereka memohon maaf satu sama lain dan berdamai. Sang Buddha tersenyum lembut dan menasehati mereka bahwa kerukunan bukan hanya menghindarkan bencana, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan sejati di dalam hati. Kisah Rukhada Majapahit menggambarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuasaan, tetapi pada persatuan. Pohon yang berdiri sendiri, seberapa besar pun, akan tumbang oleh badai. Namun, hutan yang bersatu tetap teguh, karena kekuatan mereka terpadu. Begitu pula manusia, keluarga, sahabat, dan bangsa hanya dapat bertahan jika saling menopang. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, melainkan ladang untuk belajar hidup dalam keharmonisan. Bodhisatta mengajarkan bahwa bahkan makhluk tanpa kesadaran seperti pohon pun memahami nilai kebersamaan, apalagi manusia yang memiliki akal dan hati. Sang Buddha kemudian menutup penjelasan kepada para kerabatnya dengan berkata, "Maka, wahai para raja dan bangsawan, hiduplah dengan kasih sayang dan kerukunan. Bila kalian bersatu, dunia akan damai. Bila kalian terpecah, musuh akan berkuasa." Dengan ajaran itu, beliau bukan hanya mendamaikan dua kerajaan, tetapi juga menanamkan benih kebersamaan dalam hati banyak orang. Sejak hari itu, Sungai Rohini menjadi simbol perdamaian dan persaudaraan. Air yang dulu direbutkan kini mengalir sebagai pengingat bahwa sumber kehidupan adalah untuk dinikmati bersama, bukan dipertengkarkan. Rukhada Majapahit menjadi cermin bagi kehidupan manusia masa kini. Dalam dunia yang mudah terpecah oleh ego, keinginan, dan kebencian, kisah ini mengingatkan pentingnya bersatu menghadapi tantangan. Kesatuan melindungi, sementara perpecahan menghancurkan. Sama seperti akar-akar hutan yang saling berjalin di bawah tanah. Kekuatan sejati manusia terletak pada solidaritas yang tidak tampak, namun mengikat hati satu sama lain. Kebaikan dan kebersamaan adalah benteng yang melindungi dunia dari badai penderitaan. Solusi yang dapat diambil dari Rukhada Majapahit adalah pentingnya membangun kesatuan dalam setiap lapisan kehidupan, mencakup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Solusi praktisnya adalah menumbuhkan komunikasi yang terbuka dan penuh hormat, saling mendengar, serta menempatkan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Seperti pepohonan yang saling menopang, manusia pun harus belajar berbagi kekuatan dan beban. Dalam konteks modern, hal ini berarti bekerja sama lintas perbedaan suku, agama, atau pandangan agar harmoni sosial tetap terjaga. Konflik seringkali timbul karena kesalahpahaman, bukan karena perbedaan itu sendiri. Maka solusi terbaik adalah memperkuat empati, dialog, dan rasa persaudaraan. Ketika individu berhenti memandang diri sendiri sebagai pusat dan mulai melihat diri sebagai bagian dari keseluruhan, maka keseimbangan sosial akan tumbuh dengan alami. Inilah inti dari kebijaksanaan Bodhisatta, bahwa hidup berdampingan dengan rasa hormat adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kesendirian atau dominasi, melainkan dari kesatuan dan kebersamaan. Badai kehidupan akan selalu datang,
baik dalam bentuk penderitaan, masalah, maupun ujian. Namun, mereka yang hidup dalam kasih dan kerukunan akan mampu bertahan. Ruka Dhamma Jataka mengajarkan bahwa bahkan pohon-pohon pun tahu bagaimana saling menopang untuk bertahan hidup. Sementara manusia kadang justru menghancurkan satu sama lain karena kesombongan. Pesan moral ini mengajak kita untuk menumbuhkan rasa saling memiliki dan tanggung jawab sosial. Dalam keluarga, kerjasama dan saling memahami menjadi kunci kebahagiaan. Dalam masyarakat, solidaritas menjadi benteng terhadap kekacauan. Dan dalam bangsa, persatuan menjadi sumber kekuatan. Hanya dengan bekerja sama, dunia akan terhindar dari kehancuran yang disebabkan oleh keserakahan dan perpecahan. Kesimpulan dari Ruka Dhamma Jataka adalah bahwa persatuan adalah hukum alam yang membawa kedamaian, sementara perpecahan membawa kehancuran. Pohon yang tumbuh sendiri akan mudah tumbang, sedangkan hutan yang bersatu akan bertahan menghadapi badai. Kisah ini bukan hanya alegori tentang alam, tetapi juga pelajaran mendalam bagi manusia tentang pentingnya hidup selaras. Ketika kita bersatu dalam kasih, rasa hormat, dan pengertian, kita membangun dunia yang lebih kokoh. Sebaliknya, ketika kita terpecah karena ego dan keserakahan, kita membuka jalan bagi penderitaan. Kesimpulan utamanya, dalam setiap komunitas, baik kecil maupun besar, kekuatan terbesar terletak pada persatuan hati. Itulah kebenaran abadi yang diajarkan oleh Sang Buddha melalui kisah pohon-pohon di hutan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.